Ada siam, ada saum. Dua redaksi dengan makna yang sama. Ya. Apa bedanya saum dengan siam? Ya, yaitu itu juga. As-saumu bermula saum fil lughah, menurut al-lughah bahasa al-imsaku adalah menahan diri anis syai'i dari sesuatu. Saum secara bahasa artinya al-imsaku anis syai'i, menahan anis syai'i dari sesuatu. Pokoknya menahan apapun itu saum. Menahan diri tidak makan saum, menahan diri tidak duduk saum, ya. Menahan diri tidak berbicara saum, pokoknya nahan diri. Inni nazartu lirrahmani sauma, ya. Surat Maryam ayat 26. Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar lirrahmani, untuk Allah, sauman, saum. Apa yang maksud dengan saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak berbicara dengan pembicaraan manusia. Itu disibukkan dengan zikir, gak ngobrol-ngobrol yang lain, itu saum. Jadi maksud saum di sini bukan berarti saum secara syar'i, ya, yang ada di surat Maryam ayat 26 ini. Wa fi syar'i, dan saum menurut syara' imsakun an syahwatayil farji wal batni minal fajri ila ghurubi syamsi ma'a tabyitin niyah. Imsakun, menahan diri, an syahwatayil, aslinya an syahwataini, dari dua syahwat didopatkan. Kalau isim tasniyah atau jamak muzakkar didopatkan, buang nunnya, ya. An syahwatayil fajri, dari dua syahwat kemaluan, yakni kemaluan wal batni, dan syahwat perut. Minal fajri, dari mulai fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'a tabyitin niyah, disertai dengan tabyitun niyah. Tabyit dari kata mabit, malam, niat di malam hari. Tabyitin niat, berniat di malam hari. Nah, gitu ya. Jadi saum itu menahan dari dua syahwat farji. Apa syahwat farji? Syahwat farji bagi yang sudah berkeluarga tentunya juga ditahan, tidak boleh memenuhi syahwat farji. Termasuk muqaddimahnya yang ada hubungan dengan syahwat farji. Melihat, dengan menikmati, ya. Ini kepada istri, bukan ke sesama mahasantri. Itu lain ceritanya, ya. Pada istri, ya. Kemudian bercumbu rayu yang bisa membangkitkan syahwat dengan istri, itu saum. Wal batni, dan syahwat perut, makanan, minuman, ya. Keinginannya kan seperti itu, makan, minum. Minal fajri, dari mulai fajar, terbit fajar sidiq. Fajar sidiq itu yang menjadi awal waktu fajar, waktu sholat fajar, ya. Atau istilah lain sholat subuh, sholat fajar, sholat subuh. Nah, tentang waktu fajar ini ada sesuatu yang baru, ya, di kita di Indonesia, yakni Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa waktu fajar itu adalah mundur 8 menit dari yang sudah masyhur saat ini. Dimundurin 8 menit, ya, Muhammadiyah. Jadi kalau sekarang subuh jam berapa sekarang? Jam 4 lewat 40, itu pundurin 48, ya. Tapi ini masih digodok di internal Muhammadiyah, jadi belum disampaikan ke publik, ya. Karena bisa jadi akan menimbulkan perdebatan, karena ini kan otomatis menjadi pembahasan bukan hanya di Indonesia,
perdebatan ahli fikih dunia nanti, diskusinya bagus. Nah, gitu ya. Saya tidak akan bahas itu. Kita ambil yang aman-aman saja seperti yang sekarang. Karena tulu'il fajri itu sangat susah untuk menentukannya kapan gitu kan persisnya. Maka ulama-ulama di Indonesia wabil khusus ya, dan ternyata banyak juga ulama di dunia yang mengikutinya, membuat waktu ihtiyat ya, kehati-hatian adalah dimundurkan 10 menit sebelum fajar. Jadi 10 menit sebelum fajar udah berhenti. Tidak apa? Tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sahur. Yang tadinya sedang makan berhenti makan, sedang minum berhenti minum ya. Yang suami istri sedang melakukan hubungan badan dilepaskan gitu 10 menit sebelum fajar ya. Itu sebagai ihtiyat, kehati-hatian, khawatir ketika makan itu sebenarnya fajar sudah menyingsing ya. Yang kita menyebutnya waktu imsak. Imsak itu menahan diri. Yang hakikatnya imsak atau menahan diri itu diawalinya ketika terbit fajar. Cuma ada kehati-hatian ya. Biasanya di musim normal, di masa normal itu sekarang sudah menyebar itu jadwal imsakiyah ya. Jadwal imsakiyah. Kalau Madinatul Quran dulu dikasih judul bukan jadwal imsakiyah ya, panduan waktu ibadah bulan Ramadan. Ma'at tabiitin niat, disertai dengan tabiitun niat. Malam hari harus niat. Menurut Imam Syafi'i, setiap malam harus niat. Ya. Dan niatnya itu diucapkan dengan lisan, bukan hanya dengan hati. Gitu. Kita temukan di masjid-masjid yang umum itu dipimpin langsung sama imam. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Gitu. Biar apa? Biar jamaah juga ingat, oh besok mau sahur gitu ya. Meskipun kalau melihat terhadap keumuman makna niat ya, tidak harus dilafalkan karena niat itu adanya di mana? Di dalam hati, besok mau puasa gitu ya. Hukmuhu huwa fardun min furudil Islam sabatat fardiyatuhu bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Saum itu fardun min furudil Islam, salah satu fardu dari hal-hal yang difardukan di dalam Islam. Sabatat, fi'il apa ini? Fi'il madhi, sabatat. Kenapa pakai ta? Mas tak tadi sakinah? Fa'ilnya muannas. Sabatat fardiyatuhu, telah tetap kefarduannya saum bil kitabi dengan alkitab wa sunnah dan sunnah wa ijma'il ummah dan kesepakatan para ulama. Jadi saum itu adalah hal yang diwajibkan di dalam Islam dan ma'lumun minad dini bid-darurah istilahnya. Semua orang sudah tahu, baik orang umum, orang awam atau orang khusus. Orang khusus itu memang yang ahli ilmu. Kayak antum yang secara khusus talabul ilmi orang khusus. Orang umum orang yang tidak menspesialkan hidupnya untuk keilmuan. Sehari-harinya petani, sehari-harinya pedagang, ya. Datang ke majelis ilmu sepekan sekali gitu kan. Itu orang umum ya. Tapi semuanya baik orang khusus ataupun orang umum sudah memahami, mengetahui, meyakini bahwa saum ini adalah fardu. Karena sudah diketahui oleh semua unsur, maka orang yang ingkar terhadap kewajiban atau kefarduan saum dia murtad. Ya. Sekali lagi, karena kewajiban saum itu sudah ma'lumun minad dini bid-darurah istilahnya, sudah diketahui oleh semua orang, sudah diyakini, tidak ada perselisihan, maka orang yang ingkar terhadap kewajiban saum murtad, otomatis keluar, bukan muslim lagi. Ini dengan ceroboh, ini dengan keislaman ya. Ingkar terhadap kewajiban saum murtad, kafir murtad itu ya. Bukan mengkafir-kafirkan, memang harus menjelaskan bahwa itu adalah kafir. Orang-orang liberal itu ya,
sensitif banget kalau istilahnya kafir. Kalau memang jelas kafir, memang kafir. Yang tidak boleh takfir itu mengkufurkan adalah orang yang ingkar terhadap kewajiban suatu hal yang memang masih diperselisihkan oleh para ulama apakah itu wajib atau tidak. Seperti gini, hukum melaksanakan sholat berjamaah apa? Fardu kifayah, sunnah muakkadah. Hukum sholat berjamaah hukumnya apa? Ikhtilaf para ulama. Ya, yang masyhur adalah fardu kifayah. Ya. Tapi tidak sedikit loh. Antum buka Radio Roja, ya, itu fardu ain. Itu artinya ini adalah sesuatu yang mukhtalaf, ya, mukhtalaf diperselisihkan. Nah, enggak sholat berjamaah itu enggak wajib. Nah, meskipun ada yang mengatakan wajib, itu tidak membuat keluar dari Islam, karena kewajiban sholat berjamaah itu adalah mukhtalaf, diperselisihkan. Kalau saum tidak diperselisihkan lagi. Ya. Pakai jilbab bagi wanita hukumnya apa? Fardu ain kan? Ini kalau ada yang mengatakan jilbab, pakai jilbab itu adalah tidak wajib, itu bisa murtad itu. Karena meyakini sesuatu tidak wajib padahal sudah ma'lumun minad dini bi darurah, ya. Antum buka di dalam kitab Sulamut Taufiq itu, ya, bahasan itu karangan Imam An-Nawawi, bahwa banyak sekali pintu kemurtadan itu yang kebanyakan orang tidak sadar bahwa itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia masih merasa sebagai muslim. Lihat ya, salah satu tokoh nasional, dosen salah satu perguruan tinggi, ya, yang sering menyerang Islam, sering menyerang Quran, sering menyerang Nabi Muhammad, ya. Dengan entengnya, saya muslim, saya juga muslim. Masih merasa muslim dia. Padahal dari tweet-tweetnya, dari komen-komennya, dia menghujat Islam, menghujat Nabi, menghujat Al-Quran. Bahkan antum itu dihina sama beliau. Ngapain ngapalin Quran? Sekarang sudah nggak harus menghafal Al-Quran. Semuanya ada digital. Masih nggak sadar bahwa dia sudah murtad sebenarnya. Ya. Ya. Nah, qala ta'ala, ini dalilnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qalihi ta'ala fama syahida minkumus syahra falyasum. Ini dalil Al-Qur'annya udah jelas yang menunjukkan tentang kewajiban ibadah saum. Kutiba, telah diwajibkan. Indah nih. Allah nyuruh kita puasa itu tidak dengan kalimat perintah langsung, ya. Kalau wajibnya sholat itu langsung nyuruh aqimus sholat, dirikan sholat, atuz zakah, dengan fi'il amar, ya. Wa atimul hajja wal umroh, sempurnakanlah haji dan umroh, bentuknya amar, ya. Tapi kalau saum tidak, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, sudah diwajibkan saum atas kalian. Tidak nyuruh kan? Ini yang disebut dengan khabariyatun lafzon insya'iyatun makna. Secara lafaz itu khobar, tapi secara makna itu adalah insya. Ya, insya itu bisa nyuruh, bisa melarang. Menunjukkan bahwa Allah itu sayang kepada orang yang beriman, sehingga nyuruh orang beriman puasa. Satu. Kemudian kedua, gaya komunikasi dalam hal ini itu mengajak orang yang disuruh untuk memahami, mencari tahu, meyakini tentang manfaat yang ada di dalam ibadah saum ini. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Dalam surat As-Saffat, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai
anakku. Bunaya itu tasghir dari kata ibni, ya. Ibnun anak laki-laki, ibni anak laki-lakiku. Ibnul Haris anak Haris. Ibnu apa lagi di sini? Ibnu Huda anak Huda. Ibni anak laki-lakiku. Tapi dengan menggunakan kalimat tasghir bunayya, bunayyun, kemudian diidopatkan pada ya mutakalim, wahai anak kecilku. Anak kecil kan tasghir itu. Kalau orang Sunda manggil anak kecil, anak Acep, Asep, itu kan, Ujang. Sini Jang, karena anak kecil itu panggilan kesayangan. Cep Henry. Orang tua manggil ke anaknya seperti itu, panggilan kesayangan. Ya. Tapi yang namanya orang tua manggil ketika kecil, ketika remaja, sampai tua pun manggilnya tetap seperti itu. Sampai sekarang namanya kan masih Cep Henry ya. Gitu. Padahal udah dewasa. Nah, kalau orang tua manggil seperti itu tandanya orang tua masih sayang. Karena itu tidak akan berubah, ya. Ingat. Jadi ente jangan tersinggung nih kalau orang tua manggil, "Sini, Cep." "Mama, aku kan sudah gede, sudah mau kawin masih dipanggil Cep." Tidak, biarin aja. Termasuk bisa jadi nanti ente ketemu dengan guru, ya. Guru ente sudah jadi profesor, nanti sudah jadi menteri. Sini. "Ya, aku kan menteri, kamu masih guru kan?" Itu tandanya guru masih sayang, masih nganggap ente sebagai anaknya. Meskipun gak akan kalau guru ya, guru bisa lebih paham. Ya. Semua orang tua seperti itu nih. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, seperti ini. Arafil manami anni adhu. Aku semalam bermimpi menyembelihmu. Itu. Ini Nabi Ibrahim mengkomunikasikan kepada putranya Ismail yang sudah dewasa tentang perintah Allah untuk menyembelih anak. Ya. Kalau Nabi Ibrahim nih, karena sudah diperintahkan oleh Allah, Ismail sini. Nabi Ibrahim sudah melaksanakan perintah Allah, betul ya? Sudah selesai. Tapi tidak demikian, ya. Ini perintah Allah karena ada hubungannya dengan orang lain. Nabi Ibrahim mengkomunikasikan, ya, agar orang lain ini, yakni Nabi Ismail putranya, faham terhadap perintah Allah ini. Jadi dikomunikasikan. Atau seperti ini ya, kan bisa aja itu Presiden BEM, siapa Presiden BEM sekarang? Anjas ya. Sekarang Anjas ya? Masya Allah. Presiden kita. Anjas bisa aja. Jul, sapu Jul. Bisa aja. Tapi Anjas enggak begitu. Bang Jul. Manggilnya juga abang. Bang Jul, kotor sebenarnya Bang ya. Bang Jul ngerti. Oh iya. Jadi, itu gaya komunikasinya. Ini fardu saum itu seperti itu. Allah menyampaikan dalam bentuk kabar perintah ini. Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di antara kalian asy-syahra pada bulan. Ini ada orang yang apa istilahnya, tidak mau melaksanakan syariat, menentang syariat, menggunakan dalil penolakan itu dengan menggunakan ayat. Nah, ini fitnah nih. Ada orang menggunakan ayat bukan untuk mengamalkan ayat, tetapi untuk menentang syariat. Banyak sekarang itu. Orang-orang liberal seperti itu, orang liberal itu bebas lah, terserah aku aja, seperti itu. Bagaimana kata mereka? Kata siapa? Wajib puasa di bulan Ramadan enggak ada itu. Lihat ayatnya. Fama syahida minkumus syahra, siapa yang hidup di antara kalian asyahra pada bulan apa aja. Ya. Ini orang enggak belajar ilmu nahwu. Coba runut awal ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kata dia, ya kan? Itu hanya menyebutkan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Mana perintah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan? Oke, kita lanjutkan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Terus hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal faman syahida minkumus syahra.
maka siapapun di antara kalian yang syahid, maksudnya hadir hidup di antara kalian asyahro pada bulan tersebut. Lihat ada alif lam asyahro ya. Di dalam gramatikal bahasa Arab itu idza u'idat an-nakirah bil ma'rifat sara tsani 'ainal awal. Apabila isim nakirah diulangi dengan isim ma'rifat, maka yang kedua itu yang pertama. Ya. Warsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Allah mengutus kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul, nakirah. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun membantah terhadap rasul tersebut. Jadi isim nakirah diulangi dengan isim ma'rifat. Siapa rasul yang diutus kepada Fir'aun? Musa. Siapa rasul yang dibantah oleh Fir'aun? Musa itu. Paham ya? Ini nih contoh ya. Ja'a rajulun. Apa nih? Ja'a rajulun. Datang seorang laki-laki. Rajulun ma'rifat nakirah. Nakirah ya. Kata neng ja'a rajulun ila baiti. Datang seorang laki-laki ke rumah. Ya. Kemudian wa nakahani ar-rajul. Kemudian laki-laki tersebut menikahiku. Sama-sama menggunakan rajul, ya, tapi beda. Rajulun yang pertama nakirah, rajulun yang kedua ma'rifat. Ja'a rajulun fanakahani ar-rajul. Jadi ar-rajul yang menikahi aku itu adalah rajulun yang datang. Redaksinya nakirah diulangi dengan ma'rifat. Nah, di ayat ini syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Faman syahida minkum syahra, siapa yang hadir pada bulan tersebut. Jadi alif lamnya disebut dengan alif lam lil ahdi dzikri. Alif lam apa? Lil ahdi dzikri. Ini jelas ayat ini menunjukkan bahwa saum Ramadan itu adalah wajib. Fil hadits sahih, mana dalil di dalam hadis sahih? Bunyal Islam ala khamsin. Ya. Ini hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Terus dilanjutkan wa dzukira minha saum Ramadan, disebutkan di antara yang 5 itu adalah saum Ramadan. Ini hadisnya ya. Was'ala rajulun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki ini berkata, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Ya Rasul, akhbirni, khabarkan kepadaku, amma, tentang apa-apa faradallahu alayya, Allah telah memfardukan kepadaku minas siyam, dari saum. Ya Rasul, puasa itu apa yang diwajibkan kepadaku? Qala, Rasul menjawab, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya. Ini kalau berdalil itu pergunakan juga al-hadis. Selain Al-Quran pergunakan al-hadis. Karena al-hadis itu diucapkan oleh Rasul, sumbernya tetap dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak pernah berbicara timbul dari keinginan sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasul itu sama sumbernya wahyu. Ya. Jadi penyebutan syahrul Ramadan di dalam hadis sebagai jawaban terhadap pertanyaan seorang sahabat yang menanyakan tentang kewajiban saum, ini mempertegas bahwa saum itu di bulan Ramadan. Ya. Ada itu aliran ingkar sunnah. Pernah dengar aliran ingkar sunnah? Ya. Ingkar sunnah itu gonta-ganti itu. Kalau sekarang dulu namanya lem kari, kemudian ganti jadi ingkar sunnah. Sekarang namanya LDII. Tahu LDII? Ya. Di Cilodong ada itu. DPD LDII dekat pemakaman ya. Kali Mulia. Besar, masjidnya besar. Tapi tahu siapa yang menggunakannya? Aneh dari Palembang. Jalan naik mobil sampai sini. Selama perjalanan itu kiri kanan LDI, betul nggak? Banyak itu di Sumatera LDI. Ya. Ingkar sunnah, mereka berargumen cukuplah dengan Al-Quran.
Ngapain menggunakan sunnah itu ucapan Nabi. Ya, Nabi itu sama dengan kita. Alasannya mengada-ada. Ya. Kemudian wan aqdal ijma ala wujubihi. Wan aqda dan sudah iqad itu sudah menjadi sebuah kesimpulan al ijma ala wujubihi terhadap wajibnya gitu. Tanya semua ulama pasti sepakat bahwa saum Ramadan itu adalah wajib. Tsumma wujubuhu, kemudian wajibnya saum yata'allaqu berhubungan bil muslim terhadap muslim al baligh yang baligh, al aqil yang akil berakal, al qadir yang kuat. Kewajiban saum itu erat hubungannya kaitnya dengan orang muslim, baligh, akil, qadir. Fala yajibu 'alal kafiril asli, maka tidak wajib puasa 'alal kafiril asli terhadap kafir asli. Oh, ada kafir imitasi ya. Ada kafir imitasi. Kafir ghair asli yang tidak murni kafir. Itu orang yang masih ngaku-ngaku Islam padahal dia sudah keluar dari Islam karena melakukan hal yang bisa membatalkan Islam. Dia tetap wajib. Ya. Wala yasihu, dan tidak sah saum minhu dari kafir asli. Orang Nasrani puasa yang enggak sah. Ya. Li'annahu, karena sesungguhnya kafir asli laisa min ahlil ibadah, adalah bukan min ahlil ibadah, adalah dari ahli ibadah. Kafir asli itu bukan ahli ibadah. Meskipun dia ibadah ya bukan ahlinya. Tidak wajib buat mereka kan? Betul ya? Wala yajibu, dan tidak wajib saum ala sobiyyi atas sobi, anak yang masih kecil. Walakin, coba tebak-tebakan apa tuh bacanya? Walakin, ya apa bacanya itu? Cepat, ini kasih hadiah, cepat-cepat. 3, 2, 1, nggak jadi. Walakin Yu'awwaduk, sahih. Jangan ya'udu ya. Kalau ya'udu artinya balik, walakin ya'ud tapi balik alaihi, balik. Anak kecil balik. Yu'awwadu, walakin yu'awwadu, tetapi yu'awwadu alaihi, ya. Dibiasakan alaihi sofi, tapi dibiasakan, ya. Dan enggak usah dipaksa, ya. Saum itu antum perhatikan ayat tentang kewajiban saum Al-Baqarah dari ayat berapa sampai ayat berapa? Cepat. 183 sampai 187. Hah? 187. Benar nih. 185. Benar nih. Kalau salah gimana? Kalau salah sanksinya dinikahkan loh. Anja senang banget dibilang gitu. 183 sampai 187, cantik. 187 itu tentang saum ya. Coba lihat nih di ayat 184. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Enggak usah puasa. Puasa iddatun min ayyamin ukhra, di hari yang lain di luar puasa di bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan siapa yang mampu puasa tetapi tidak puasa, ta'amu miskin, fidyatun ta'amu miskin, dia membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, tetapi yang ingin melakukan fahuwa khairun lah, ya. Wa antasumu khairul lakum, saum lebih baik bagi kalian. Ini bertahap, ya. Ada pembiasaan, proses pembiasaan di awal-awal seperti itu.
Baru di ayat 185 itu ada penekanan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapapun yang hadir, yang hidup di bulan Ramadan, puasa. Aku nggak kuat, benar? Iya nggak kuat, mana buktinya? Ini aku lemes, bohong. Puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Tapi meskipun demikian, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit atau sedang bepergian, kemudian dia tidak puasa, iddatun min ayyamin ukhra, puasanya dihitung di hari yang lain. Penekanan tuh, ya. Karena menurut ulama-ulama Syafi'iyah, kalau sedang safar tetapi dia masih mau saum, silahkan saum. Ya. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih utama buka. Kenapa? Mengambil rukhsah itu adalah jamuan dari Allah. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Ya. Dijamu. Jadi rukhsah itu jamuan dari Allah. Kalau tidak bepergian, kita bisa sholat zuhur 2 rakaat enggak? Enggak kan? Kalau tidak bepergian, kita bisa menggabung salat zuhur dan asar tidak? Jadi ada spesialisasi ibadah bagi orang yang sedang safar, ya, kekhususan zuhur dan asar cukup 2 rakaat. Itu pun silakan digabung zuhur dan asar, dijamak. Kalau tidak bepergian ya nggak boleh. Jadi itu jamuan dari Allah. Nah, kalau judulnya jamuan, kita katakan kita ini ada tamu berkunjung ke rumah kita siapkan jamuan, ya, kita siapkan airnya, makanannya, gitu kan. Kesenangan kita itu jamuan diapakan? Diterima kan? Apalagi nasi yang kita siapkan itu dimakan dengan lahap, senang kita bahwa makanan kita, jamuan kita diterima dengan baik, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjamu, menurut Imam Ahmad bin Hanbal lebih utama terima itu jamuan Allah. Ya. Lagi pula sholat qashar, kemudian tidak saum ketika safar, ini syariat Allah juga kan? Betul kan? Syariat Allah juga. Sedang safar kita sholat 2 rakaat itu kita melaksanakan syariat Allah. Kemudian sedang safar kita tidak saum, kita pun melaksanakan syariat Allah. Aturan Allah, artinya aturan, termasuk kemudian itu kan aturan Allah. Dan pastikan bahwa tidak ada syariat Allah yang ditolak. Enggak. Kenapa? Ngapain? Ya, itu ya, itu nggak boleh. Terimalah. Ya. Meskipun umpamanya antum memilih, aku kuat kok naik pesawat, insya Allah nggak apa-apa. Itu urusan lain. Tapi jangan sampai menolak syariat. Tapi minimal ya antum itu pernah melaksanakan syariat. Antum pernah sholat jamaah, pernah salat qashar, ya. Pernah ketika safar tidak melaksanakan saum. Sebagai bentuk salah satu pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan coba-coba berzina. Kenapa? Biar ditegakkan syariat Allah. Jangan. Ya, bukan gitu, ya. Wal majnuni, ya, diatapkan kemana wal majnun? Al-sabi, ya. Jadi wala yajibu 'alal majnun, dan tidak wajib atas orang gila. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat al-qalam, ya, an thalathatin, dari 3 orang, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sehingga dia terjaga, wa anis sabi hatta yahtalima, dan dari anak hatta yahtalima sampai ihtilam. Ihtilam itu dewasa dalam pengertian sempurna biologisnya, ditandai dengan mimpi ihtilam, ya, mimpi basah bukan ngompol. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang gila sampai dia berakal. Orang tidur berzina nggak apa-apa, ya. Orang tidur berzina namanya nggak apa-apa kan? Dia tidur, nggak ada hukumnya. Jadi gimana hukumnya nih? Masuk neraka nggak? Enggak. Yang tidur nggak sadar, ya. Itu
anak kecil, ya, anak kecil membunuh, ya, itu tidak ada hukumnya, ya. Termasuk ketika anak kecil tidak melaksanakan syariat, dia belum sampai kepada kepada had taklif, batasan taklif itu semenjak dia balik itu sampai dewasa. Balik itu kan artinya sampai. Kalau sobi belum balik, ya, cuma perlu dibiasakan itu tadi, walakin ya'wadu. Baik, kita lanjutkan satu alinea lagi. Wa amman lam yaqdur 'ala saumi aslan wa au law soma la adarra bihi dararan ghairu muhtamil likibrin aw maradin la yurja burhu fala yajibu 'alaihi saum. Wa amman, dan adapun orang lam yaqdur 'ala saum, yang tidak mampu saum aslan sama sekali, orang yang sama sekali tidak mampu saum. Satu, dua, au atau lausoma, seandainya dia saum, la adarra bihi, saum adarra membahayakan bihi kepadanya, dararon dengan darurat, bahaya, ghairu muhtamil yang tidak tertahankan, likibrin karena udah sepuh, al maradin atau karena sakit, la yurja bur'uhu yang tidak diharapkan sembuhnya, ya. Fala yajibu ahli saum, maka tidak wajib atasnya saum. Orang yang sama sekali tidak mampu saum, atau kalau saum itu berbahaya dan bahayanya itu tidak teratasi, ya. Pertama karena kibrin. Apa kibrin? Udah sepuh, udah uzur. Usianya berapa? 89 tahun. Udah sepuh. Usianya berapa? 130 tahun. Kan udah sepuh. Fisiknya udah lemah, boro-boro untuk melaksanakan saum. Kan nggak mungkin kalau sudah sepuh muda lagi. Ya. Ini nggak mungkin muda lagi. Ya. Semangat bisa jadi masih muda. Tapi kalau untuk kembali 20 tahun kayak ente nggak mungkin. Ya. Au maradin, atau karena sakit, la yurja bur'uhu yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ini yang mengatakan tidak diharapkan sembuhnya siapa? Ahli kesehatan, ya. Bukan tetangga. Kamu ini kemarin aja orang sakit kayak kamu puasa langsung mati loh. Cuma kata tetangga yang nggak benar pamannya. Dengar ini kata dokter, nih surat keterangan dokter. Bapak ini nggak bakal sembuh lagi, ya. Paling bapak minum obat untuk menjaga agar tidak ngedrop. Kalau untuk sembuh nggak mungkin. Kalau bapak saum lebih bahaya lagi. Nah, kayak gitu fala yajibu 'alaihi saum, wajib saum. Walakin yalzamuhu an kulli yaumin muddat 'amin in kana musiran, ya. Tetapi wajib atasnya an kulli yaumin, dari setiap hari, muddu yaum, muddu ta'amin, makanan satu mud, in kana musiran, jika dia mampu, ya. Satu mud itu kurang lebih 6 ons, ya. Satu mud itu kurang lebih 6 ons. Beras 6 ons berapa sekarang nih? 6 ons itu nggak harga beras. Itu makan mulu, nggak pernah tahu harga beras. makan nggak tahu harga beras. Kurang lebih lah, yang biasanya makan ente itu 6 on ya berapa ya? 60.000 kali ya. Wah, 60.000. Udah 6.000 deh. 6.000. Ya, berasnya. Tapi kan ente tidak hanya makan beras ya, makan sama lauknya. Ini kalau di rata-rata itu kalau mau dengan uang itu standar makan sekali makan. Satu hari yang ditinggalkan tidak sahur, ya, bayar fidyah dengan standar satu kali makan. Ini kan beda-beda. Standar makan ente kalau dirupiahkan berapa sih? Bentar. Ente sebenarnya standarnya ini angkringan, warteg, sederhana atau apa ini? Gitu ya. Jangan sampai orang yang kaya banget pas bayar fidyah standarnya standar makan warteg. Ya.
Falau kana musiron, dan maka seandainya dia itu musir nggak punya ini, tsumma aisara, kemudian dia punya, lazimatul kifarah, wajib baginya membayar kifarah. Nanti kifaratnya kalau sudah punya, ya. Kalau nggak punya ya gimana ya? Tunggu sampai dia punya. Kalaupun sampai mati dia belum bayar kifarot karena memang tidak punya, la bas, la itsm, ya. Asal memang meninggalkan saumnya bukan karena menolak terhadap kewajiban saum. Baik, sampai di sini saja, ini karena keterbatasan waktu, ya. Untuk selanjutnya, Anda masih buka sesi tanya jawab. Jika mau silakan.